Nah, tapi ada sebagian dari masyarakat yang memandang bahwa top classes di Indonesia ini sebenarnya juga jahat gitu loh, kayak mafia karena memonopoli semuanya. Tanggapan Ibu terhadap itu apa? Saya nggak berani membanggakan nama kekayaan, Sam. Karena saya benar merasa Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Kita jangan munafik ya. Uang diperlukan, uang bisa bikin kamu lebih comfortable, sudah pasti. Do you want more money? Everybody wants more money. Right. Kalau masalah perjodohan kan biasanya ada orang yang bilang, oh kalau konglomerat itu harus menjaga kekayaannya sendiri, jadi harus sesama konglomerat doang nih saling nikah gitu. Is that true? Sebenarnya keluarga maksudnya yang konglomerat gitu gimana sih sistem perkeluarganya? Apakah seperti keluarga normal atau maksudnya apakah ada misalnya kalau misalnya lagi family gathering itu benar-benar yang kayak di film-film yang kayak di. Thank you Bu Grace udah mau main-main ke sini. Sama-sama Sam. Hari ini aku jujur pengen belajar banyak sih. Semoga ya. Pasti. Kita semua mau belajar aja sih dari sosok Bu Grace, dan topik yang hari ini aku mau bahas tentang privilege. Oke, sip. Karena orang Indonesia ini kan sampai sekarang masih mempercayai bahwa kesuksesan itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang benar-benar lahir dari keluarga kaya, yang benar-benar punya skill, talenta dan lain sebagainya. Nah, pandangan dari Bu Grace sendiri terhadap itu tuh gimana ya? Kalau kita bicara privilege itu, kan banyak orang pasti mikir dalam masa kekayaan. Iya. Benar nggak sih? Nah, saya tanya Sam, balikin deh. Menurut Sam seorang yang mampu nggak? Kamu pribadi? Aku ya, kalau dari keluarga ya. Atau kamu pribadi lah, kamu dan keluarga pastinya lah ya. Yourself. Seharusnya sih iya sih. Iya kan. Tapi kalau saya bilang gini, oh kalau dibandingin misal contoh dengan seseorang lain, kamu kan merasa kamu kurang mampu. Betul. Atau kamu lebih mampu. Jadi kemampuan atau kekayaan itu kan semuanya arbitrary, maksudnya relatif. Depends how you look at it, benar nggak sih? Benar. Sebetulnya sama juga dengan privilege. Nah, banyak orang bilang Grace orang privilege, ya sudah pasti. Saya nggak pernah menolak dan tidak pernah mendinai hal tersebut. Tetapi maksudnya apakah seseorang bisa seorang Grace atau seorang Sam untuk bisa mengatakan dirinya privilege? Nah, itu menurut saya kayaknya hari ini yang kita semoga bisa memberikan satu pemahaman bahwa privilege comes in different forms and sizes. Nggak harus cuma Grace doang privilege gitu loh. Sam privilege nggak? Saya tanya lagi sekali lagi. Privilege Sam sih. privilege juga. Kenapa? Karena ya jujur aku lahir di keluarga yang lumayan juga sih. Ya? Kamu lulus S1 nggak? Iya. Nah, lulus S2? Enggak, S1. S1 kan? S1. Maksudnya berarti kan if you even graduate from S1 itu kan sebuah privilege. Karena banyak orang gak bisa. Sorry, if even you're born a man, kamu juga privilege bandingnya seorang yang lahir sebagai seorang wanita. Ya kan? Maksud saya, people tuh harus punya privilege di luar cuma masalah harus kaya at a certain number. That's my point gitu loh. Oke. Nah, makanya mereka harus bisa menyadari itu ya, dan harus gimana ya, mereka harus punya mindset yang harusnya jangan menyalahkan bahwa oh karena gua nggak ada privilege jadinya nggak bisa nih. Padahal kan sebenarnya kesuksesan bisa datang untuk semua orang kan. Iya. Dan mungkin orang bisa criticize gini, ya Grace lu nggak bisa ngomong karena lu nggak pernah seseorang yang susah gitu loh. Iya, oke, setuju. Tapi maksudnya banyak hal di dunia ini you can only get one choice. Misal contoh kayak begini, saya tanya kamu, kamu kan seorang Chinese ya, benar? Kamu nggak pernah mengalami sebagai seorang yang non Chinese, ya kan? Tapi ya that's one choice. So you can never know what's the opposite side gitu loh. Atau kamu bisa punya anak, kamu bisa bilang nggak? Kalau nggak punya anak, gimana feeling? Nggak bisa karena you already made the decision to have a child. Jadi kalau kamu nggak pernah merasa satu hal lain lagi. Jadi okay, I agree. Saya seorang yang mampu. Saya nggak pernah merasakan orang tidak mampu kayak bagaimana, ya kan? Tetapi intinya everybody in this world itu pasti ada sesuatu mereka at the end of the day nggak bisa merasakan segala hal. You see what I mean? So my point is, ya lu kalau tunggu sampai tadi kamu bilang tunggu sampai lu harus menjadi seseorang yang kaya baru bisa gimana. Ya kita nggak bisa apa, you know what I mean? It doesn't have to be like that gitu, because like I said, you cannot experience every single thing. Jadi again, I say empower yourself with the thought that ya udah ini porsi dikasih sama Tuhan untuk lu loh, apapun juga privilege-nya. Try to see apa sih satu hal yang gue punya yang memang sebuah privilege. That's the thing I try to tell people all the time gitu loh. Iya. Then again, you can have a lot of reasons, excuses, bilang oh saya nggak mampu karena gini. Ya udah, that means that's what you want it to be. Tapi kamu tahu kan ada banyak orang juga yang dulu memang dari nobody, masih basically have nothing, they can be successful. Kenapa? Karena mereka decide to see something else outside of their circle, of what they're going through right now. You know, I have personal friends yang kayak begitu loh, Sam. Saya sangat impressed dengan mereka punya pemikiran dari muda. Kayak merasa ya oke, papa mama gue susah,
Tapi kayaknya gue juga nggak bisa blame orang kaya, and I don't want to blame my parents for me being born in this condition. Tapi gue akan belajar, dia kayak manifestasikan gitu loh. Gue mau kayak di gang itu ada rumah yang gede banget, only one house like that. Jadi dia sekali jalan tuh bilang gini, one day I'm gonna be like this. She tell herself that. Wow. And fast forward to now, she's quite successful. Her husband is very successful and things like that gitu. Maksud gue kayak orang-orang kayak gini yang kayaknya menarik sekali menurut saya. I never feel like what she felt before. Jadi kamu tanya saya gimana kok kamu hatori pori? I don't know because I've never been there gitu loh. Tapi this is life story I can share with you gitu loh. Oke. Cuman yang aku lihat sekarang ya, maksudnya kayak orang itu kebanyakan irinya itu dan menganggap sebuah privilege ini related to money karena semua social media orang beli McLaren, orang beli apa dan showing off everything, right? Yeah. Nah, sebenarnya yang aku mau tanyakan ke orang yang the real nih bisa termasuk di dalam keluarga top 20 lah ya di Indonesia, itu maksudnya kenapa nggak ada desire untuk beli McLaren, Lamborghini? Maksud saya? Iya. Nggak pengen? Iya. Atau tetap pengen? Enggak sih. I tell you, I've never been inside a McLaren. Iya. Nggak pernah saya naik duduk di McLaren, jujur aja. Kenapa nggak ada desire-nya atau is there any reason kayaknya kalau beli McLaren ini investasinya kurang nih atau apa kayak gitu? Nggak sih, nggak mikir jauh. Mungkin kayaknya keluarga itu lebih keluarga yang sangat functionality. Okay. Kalau McLaren berapa? 2 orang kan mostly. Iya. And then it's not very comfortable. So for us with kids and everything, kayaknya nggak make sense banget untuk beli McLaren buat apa gitu loh. Okay. Jadi saya ingat banget nih. Ini zaman dulu banget. Saya punya kakek, Pak Mokhtar. Dia pernah sihatin paman saya, ayah saya dan sebagainya. Kalian jangan pernah beli rumah di Amerika terus kosong cuma buat rumah di Amerika saja. Functional aja. Beli rumah yang kamu gak tinggalkan. Kamu tinggal di Indonesia, kamu gak tinggal di Amerika. Buat apa beli rumah di Amerika? Maksudnya, I don't know ya, it's like our family kayaknya dibikin apa with function in mind. You know what I mean? So honestly, I never have a desire to buy those sports cars. Oke, kalau kayak jam juga gitu-gitu udahlah, pokoknya functionality aja. I mean, if you ask me I have good expensive watch, I do, tapi saya milihnya karena emang saya suka modelnya, bukan karena bawa apa. Contohnya ada yang one of the most expensive watch Richard Mille kan, ya kan Richard Mille itu kan, saya nggak punya karena emang saya nggak suka modelnya. Kotak-kotak gitu. But if you ask me ada brand watch yang expensive juga, saya ada karena saya suka stylenya klasik, vintage kayak gitu just functional. What I like ya, saya ini saya nggak beli itu karena this is the latest trend gitu loh. You know what I mean? Oke, kalau gitu di sini ada beberapa question yang aku udah siapkan benar-benar. Mungkin yang pertama adalah apa yang mendorong sampai Bu Grace ini bisa mencapai titik sekarang, kayak drive-nya itu apa gitu? Mungkin kita bisa belajar dari situ juga. Oh, for sure mungkin saya punya kakek dari mama saya, terus nenek saya sendiri dari papa saya, terus ayah saya dan lain sebagainya. Mereka kan terus kerja dan mereka terus bilang saya ingat nenek saya bilang ini, emak terus bilang ini, kalau kamu bisa kerja itu ada sebuah privilege loh, dia bilang gitu, keistimewaan. Dia kan kerja sampai terakhir dia karena sakit dia nggak bisa kerja lagi. So she was like 90 something when she stopped. My grandfather still works until now, still goes to the office and he's already 95, 90. Pak Mokhtar ya? Pak Mokhtar juga. Jadi bukan soal drive kayak ini, masalah kayaknya gila, lu malu lo, kakek nenek lu kerja sampai gitu, lu masuk umur segitu udah nyanta-nyanta ngapa-ngapa aja, kita feel bad dong, you know what I mean? Jadi I think they become our role model. Yeah. Oke, jadi bukan karena gue tahu bahwa punya ini privilege di dalam segi ekonomi, udahlah nyantai-nyantai aja lah, nggak seperti itu ya. No, because I think kalau kita dikasih satu waktu sama Tuhan atau satu skill bisa ya, kayaknya saya merasa sayang aja kalau nggak ngapa-ngapain sih. Buat saya pribadi ya. Iya. Oke, next question ya Bu. Apa yang sebenarnya paling berharga di dalam hidupnya Bu Grace sekarang? Oh, I would say Tuhan sih. I know maybe this sounds very It's okay. Yeah. I really believe. Soalnya saya pernah my family and kita pernah go through, of course, valleys. Nama manusia kan pernah go through ups and downs kan. Iya. You know. And again kalau saya look back at all those cases ya, saya merasa benar ada Tuhan punya tangan yang jaga loh. Beneran. Oke. Saya lagi baca buku nih. Bukunya judul Fluke. Dia pertanyaan ada buku ini bilang ini. Hidup kita ini betulnya bukan cuma independent Samuel, independent Grace, tapi banyak factors yang work together to make me. Contohnya if your parents nggak ketemu, you will not be born. Right. You'll be somebody else. You know what I mean? Ada story saya share if you don't have time ya. Sure. Ada satu keluarga tahun 1900 awal gitu loh. Jadi long time ago. Ayahnya balik ketemu istrinya sudah membunuh 4 anaknya. Dan dia bunuh diri sendiri. Jadi mungkin going through some kind of thing. But this is like early 1900s. Okay. Suaminya kayak kan, jadi anaknya semua meninggal kan, 4-4-nya.
Tapi dia remarry. Okay. And then later on, the great grandchild adalah yang penulis buku ini. Oh. Jadi intinya dia mikir, if his great grandfather had come home earlier, prevent that, he wouldn't have been born. You see what I mean? Jadi if you ask me ya, looking back, it's like Tuhan tuh benar menjaga segala hal gitu loh. Jadi I really feel my power dari Tuhan, bukan dari saya pribadi. Like I was born this family, kenapa Sam? Emang saya lebih bagus daripada siapa-siapa juga? Enggak. Ya Tuhan kan. Iya. Oke, thank you. Gimana, kan gini, kalau kita ngomongin kayak top 1%-nya Indonesia aja, itu kan dikit banget orangnya kan di dalam segi ekonomi. Nah, apalagi yang bener-bener di atas banget. Berarti orang-orang di atas itu dikit banget nih Bu, ya kan? Nah, gimana caranya Ibu bisa mengatasi kesepian di atas itu? Karena kan circle-nya pasti kecil banget ya. Dan cara untuk mempertahankan posisi di atas itu apa? Karena kalau kita ngomongin meraih kesuksesan atau menjadi viral atau anything itu bisa cepet, bisa lah. Tapi untuk mempertahankan dalam waktu yang lama itu yang susah gitu loh. Saya agak takut jawab ini. Karena menurut saya itu banyak hal di dunia ini ya akan ketahuan nanti much later, not even right now. Okay. Like recently kan nggak salah Mitsubishi ya baru file bankruptcy kalau nggak salah kan dari Jepang. Oh. Ya, I think Mitsubishi atau Toshiba. I think Mitsubishi deh kalau kamu Google Mitsubishi. Okay. Maksudnya this is a company that's been going on for hundreds and hundreds of years. Total mereka collapse kayak begitu saja. So saya nggak berani membanggakan nama kekayaan, Sam. Karena saya benar merasa Tuhan tuh adalah sumber segala-galanya. If now saya dengan bangga bilang, oh cara gini. How can we know? Right. How can we know? Jadi I would say all this time ya, I think all the people yang maintain bagaimana, of course kita harus kerja keras, pasti harus, ya kan? That's one thing. Kita harus terus belajar, nggak bisa masa puas diri ya. I think these two things are very important to become any business person. Tapi again, like I said, ada Tuhannya loh. Iya. Ada Tuhannya, beneran. Like when my pada group ada go through crisis pas 98. You know, dia bisa bertahan. Kenapa? Kalau kita look back ya karena Tuhan menjagakan. Kita nggak ada hutang yang di US dollar. Contohnya kayak begitu. Sorry, itu 98 kan benar masih crisis kan itu. Something like that. Like kenapa? Karena the bank was too small, and then kita belum bisa belum mikir sampai ngutang di US dollar. That's the one that protected us. But if at that time kita udah gede, at that time gimana? Udah collapse juga. See? Betul. Siapa bisa bilang itu kan semua nggak terjadi. Dia terjadi kan benar tanpa kita sadari. Betul. Aku setuju sih sebenarnya Bu sama itu. Karena di hidupku sendiri banyak banget hal-hal yang impossible tapi bisa terjadi gitu loh. Kayak gimana aku bisa lulus dari top unis di US gitu-gitu. Itu kayak something yang menurutku juga ada Tuhannya sih. Iya kan? Oke. Lanjut ya. Ini mungkin yang paling banyak orang tanyakan juga dan penasaran. Pelajaran dari kesalahan terbesar yang pernah Ibu Grace lakukan apa gitu biar mereka juga bisa skip that things kalau memang ada. Then this is something I tell now my children ya, because I have 3 girls kan. Saya bilang kalian tuh masih muda, and at the time I was like that. Kayaknya kalian merasa your time on this earth itu masih panjang sekali, you know. And saya setuju kalau kamu masih awal mau 20 tahun, kamu mau 20 kayaknya ya Samuel. Ya 20-an kan. Yeah. Kamu masih kayak gini, bolehlah you coba a lot of things and you try, you see what works for you and what you like gitu loh. Okay. Tapi always realize time itu keep on going gitu loh. You know what I mean? And time is a privilege again, ya kan? Saya tuh merasa saya punya kesalahan adalah saya tuh dulu nggak berani keluar dari comfort zone dari family business untuk mencoba jadi entrepreneur. Okay. So I started a bit late. My first time itu pas lagi late 30 sudahan loh, 38 apa 39 kalau nggak salah, which is very late for me to start anything gitu loh. Tapi at that time saya nggak berani, jujur aja. Jadi kalau saya mau look back and something I learned adalah appreciate time and be and try gitu as young as you can. Jangan tunggu sampai saya pas that age baru mulai. Karena menurut saya kayaknya if I had gone back like 10 years earlier. Mungkin menurut saya bisa do so much more. Energi aja juga lebih kalah dibanding kamu. Saya bikin podcast. Kamu lebih energi daripada saya kan, sampai this age gitu loh. Jadi I wish I had pay attention to that part. Oke, ini menarik sih. Ya jadi buat teman-teman masih di umur 20-an sekarang, itu kalau bisa coba dan lakukan apa yang kalian suka aja gitu loh. Gak ada salahnya. Lagian kalau gagal masih panjang juga sih waktu kan. Benar. And pokoknya penting jangan merasa time, you always have time. Time is very very short. And time is very precious menurut saya begitu. Oke. Wow. Alright. Thank you loh. Terus mungkin gini sih. Maksudnya ini penasaran banget sih. Kayak
sebenarnya keluarga maksudnya yang konglomerat gitu gimana sih sistem perkeluarganya? Apakah seperti keluarga normal atau maksudnya apakah ada misalnya kalau misalnya lagi family gathering itu benar-benar yang kayak di film-film yang kayak di apa ya? What film? I don't know. Yang kayak misalnya Godfather. Ya yang kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Iya, aduh. Yang ada waitersnya datang gitu. No, I don't know why people think like that. It's like kita kayak orang ya kayak kamu yang keluarga semua sama kan. Ambil say thank you ada mbak di rumah. I don't understand the idea harus kayak kerajaan gimana gitu. Oke, kalau masalah perjodohan kan biasanya ada orang yang bilang kalau konglomerat itu harus menjaga kekayaannya sendiri, jadi harus sesama konglomerat doang saling nikah gitu. Is that true? Gini, kalau kita ada katanya sepadan. Sepadan. Kita I think this is something yang very practical again. Harus sepadan because your background, your culture and everything, your values and everything itu, kamu harus nyari orang yang sama. Kalau for our family, number one for sure harus same belief ya. That's already number one. Itu loh. Okay. There's no debate about that. You know what I mean? So that's why I tell my kid, lu being realistic aja deh. You know what I mean? You already enjoy a certain lifestyle right now. Misal contohnya lu mau pilih satu jodoh yang mungkin jauh dari lu bisa terima nggak hal tersebut? It's up to you actually, gak apa-apa. Gue bilang ke dia jujur aja kayak begitu. Maksudnya kita sepadan. Misal contohnya, let's say Sam kan lulusan S1. In my thinking adalah you also want somebody you can talk to yang juga bisa connect dong. Right? Misal contohnya satu orang yang contohnya jauh belum lulus atau putus sekolah yang benar jauh sekali. Kamu gak bisa connect. Itu bakal susah nanti ke depan. Jadi sepadan in everything ya. Visi misi, keuangannya, everything. You know what I mean gitu loh. Oke, berarti nggak ada kayak fixed rules, tapi lebih yang kayak terserah lah gitu ya. If I have to say nggak ada perkata gini, pokoknya harusnya minimum berapa, tidak ada demikian. Oke. Tapi sebagai gini, maksudnya the bigger bisnisnya itu, maka responsibility-nya juga sangat besar untuk menjaga itu kan. Pernah nggak kayak kena ke pressure atau kena apa sih katanya burn out lah sebagai direktur gitu Bu, yang kayak wah sebagai direktur ini harus ngurus ini nih. Pasti. Pernah? Pasti dong. Why not? People kan bisa burn out. People bisa ada feeling kayak pressure. I mean it's a normal thing. Doesn't matter what you do. Mau posisinya rendah, mau posisi startup entry level, manager, direktur. I think we all go through that ya. You know what I mean? I think all of us also go through imposter syndrome as well, right? It's a common psychology for humans to have that. Menurut saya. Okay. Jadi pernah nggak merasa letih? Bukan capek fisik ya, tapi letih. Iya. Pernah, karena kadang-kadang mikirin, aduh banyak hal, ada target, ada masalah apa, ini ada kasus employee apa, it's just a lot of things. Kita kan saya juga ada startup yang Everest Media, plus yang ini. Jadi there's a lot of things, sometimes I get real tired. Oke. Tapi pada saat di awal banget itu kan dari bawah dulu pelan-pelan naik ya Bu? Atau tiba-tiba langsung ya, oke, kamu jadi bos aja di sini, atau gimana tuh Bu? Oke, jadi saya pernah dulu kerja di luar negeri dulu. Karena when I came back here, saya dimasukin ke dalam rumah sakit. Bukan rumah sakit, kan dulu nggak namanya pada hospital ya. Iya. Rumah sakit dulu. Because I actually train di healthcare group di Singapura sebelumnya. So I was there. Emang saya bukan mulai dari awal banget begitu. Tapi those 3 years ya belajar banyak dari direktur-direktur yang sudah di sana. Jadi banyak belajar gitu loh. Nah, so that's where I start. Jadi kalau if you ask me if I start from really really bottom, ya saya jujur aja enggak sih begitu. Tapi ada experience sebelumnya yang dipakai. Experience ya in that business. Jadi for a long time after that kan saya quit, saya resign. Terus saya itu kan do other things ya in family business gitu in our Mypada. Pas datang belum ada hospital juga. And one day when we acquire a company dekat sini betulnya Mypada Hospital di Tangerang ini, baru bilang oke, Grace, lu kan pada background hospital, lu coba handle ini Mypada Hospital sekarang gitu loh. Jadi tapi di dalam handling ini kan pasti ada masalah juga yang kayak belum pernah dipelajari sebelumnya. Iya. Itu gimana make big decisionnya itu Bu? I'm glad I still have my father sih to be honest. Jadi he's a good source information, and also my siblings juga saya suka tanya-tanya sama mereka juga sih. I have 2 other sisters and 1 brother. Jadi kita suka ngobrol tentang bisnis, tanya-tanya advice dan sebagainya. Wow. We're quite close gitu. Oke. Bu, Ibu pernah dengar ada sebuah quotes gak yang mengatakan bahwa money can buy happiness? Money cannot. Money cannot buy happiness. Iya, ada yang bilang kan, ada yang bilang seperti itu kan, karena dia bilang ya percuma kita punya duit banyak kalau kita sakit-sakitan, udah bersyukur aja gitu-gitu. Dari Ibu Grace sendiri gimana pandangan terhadap itu? Let's put it out there bahwa semua orang perlu uang. Right. Uang itu dipentingkan, tidak jangan munafik ya. Uang itu diperlukan dan uang itu
kita harus cari, kita harus rajin cari. Doesn't matter what level you are. Betul. Oke. Apakah uang bisa bikin hidup kamu lebih enak? Sudah pasti. Kamu ada uang bisa buka jalan? Sudah pasti. Contohnya kita gampang deh di COVID kemarin itu. Kamu ada uang bisa masuk lebih dapat kamar daripada nggak ada uang. Oke? Kamu misalnya mau sakit nih, kamu sakit. You can have better doctors, you can go overseas ke Amerika, Australia, Singapore to get better medical care if you want. Maksudnya education, same thing, right? Jadi kita jangan munafik ya. Uang diperlukan, uang bisa bikin kamu lebih comfortable, sudah pasti. Do you want more money? Everybody wants more money. Right. Okay. Yeah. Sekarang pertanyaan adalah happiness. Yeah. Yang kamu tanya adalah happiness atau joy? Kalau happiness, yes, I agree. Saya bilang money bisa beli nggak? Bisa beli. Kamu tadi saya bilang, kamu lagi burn out, oke deh, beli uang tiket, nggak usah ngecek harga, kita langsung travel ke Jepang, happy nggak happy? Ya kan? Anak muda mungkin bukan saya, anak muda kayak kamu, mungkin clubbing happy nggak perlu uang, happy. Tapi kita ngomong sekarang joy, sukacita, nah itu menurut saya nggak bisa dibeli. Dari uang itu nggak bisa beli sukacita. Sukacita itu something yang lebih dalam dan everlasting. Yeah. That's why kenapa orang kaya bisa depress, bisa bunuh diri, kita tahu banyak kasus demikian. Kenapa? Bukan karena mereka nggak happy, karena mereka nggak ada joy. The difference-nya is very very big. Jadi kalau happy itu bisa cepat selesai. Misalnya kamu udah clubbing selesai nih ya, pulang rumah kamu udah nggak happy karena udah selesai clubbingnya. Today is your birthday, let's say. Happy birthday, maka bukan kata joyful birthday, karena kamu happy cuma hari itu doang aja. Once it already ends, everybody say their wishes, you already have your birthday cake, you blow it, you're not happy anymore. Back to your usual self the next day-nya kan. Tapi joyful, saya benar-benar sangat suka orang-orang yang bisa find joy. Because these people are finding joy, doesn't matter their condition. Jadi mereka bisa sakit, bisa find joy. Mereka nggak ada uang, bisa find joy. Mereka lagi stres, bisa find joy. Nah, joy itu dari mana? Bukan dari uang. Kalau buat pribadi kita adalah percaya dari Tuhan. Itu aja. Tapi mungkin yang aku paling penasaran sih, value apa yang maksudnya Ibu Grace tanamkan ke anak-anak? Ini value yang wajib punya nih buat anak-anakku. Aside from Tuhannya ya, saya harus bilang ke mereka adalah be your own person. Saya harus bilang mereka, kamu nggak boleh merasa kamu tuh cucunya Pak Tahir, anaknya Grace Tahir. You know, you have to find your own path. You know, kamu harus kerja, kamu harus find your own path. Because kamu bawa nama orang lain, you always be known as that. Oh, ini cucunya Pak Tahir. But I want people to know you as you. Bukan karena seorang yang cucu Pak Tahir atau anak Grace Tahir. You have to be your own person. So that's why I tell you. So how to do that? Ya kamu kerja keras. Kamu nyari your own friends, connection, and things like that. I give you the platform right now. Education, health. Kamu gak usah worry about that. I give you that privilege kan. Tapi yourself have to make use of that privilege. I always tell people, if you are gifted, be a gift to other people. You see what I mean? If you're blessed, be a blessing to others. So that's the value that I really tell people and tell my kids as well. Jadi bukan yang kayak semena-mena, oh karena ini anak Grace Tahir dikasih modal buat apa? Maksudnya kayak I can give, tapi ini kan lu harus nyari. Harus tetap ini ya. Bukan yang kayak oh tinggal ngambil bisnisku atau apa. Kalau saya nggak pernah paksa. Terserah lu mau continue my business, kalau suka silakan, nggak apa-apa. Tapi kan ada anak zaman sekarang nggak suka bisnis orang tuanya. So I cannot force that. Daripada mereka dia cuma kerja bisnis setengah-setengah, habis itu nggak actually can do well as well. Dia mencari professional. Okay. Jadi I don't want to force, like but you decide ya, you make your decision ya, you decide your responsibility ya to follow. Padahal jangan quit gitu aja gitu. Oke. Kalau kita berarti kalau dari statement seperti itu Bu, yang aku bisa tangkap sebenarnya mau jadi profesional, mau jadi businessman sama aja ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Maksudnya kesuksesannya mereka itu bisa dicapai melalui both way ya. Karena kan banyak orang yang berpikir untuk kita bisa menjadi sukses itu benar-benar harus lewat bisnis nih. Kalau kita kerja as a professional sampai kapanpun nggak akan bisa improve. Gini, I think both have their own challenges. Saya nggak pernah bisa bilang which one's better. I think people dia punya own style. You know what I mean? Kalau my style, benar saya harus entrepreneur. Saya nggak bisa kerja buat orang lain. So, tapi saya punya teman, dia akhirnya menjadi the senior partner at McKinsey Consulting. Oh wow. Terus dia udah retire because he's much older. You know what I mean? He's he's doing very, very well. You know what I mean? Tapi of course the sacrifice to get to that point, you know, the hours you put in is a lot. You see what I mean? Okay. Jadi
I think know yourself ya. Yang penting kamu mau jadi businessman. Jangan ikut-ikutan karena kesannya kerennya punya startup company. You know the challenges of having your own company is like a different level juga kan. You know what I mean? You know like kalau kamu merasa adalah emang saya cocoknya adalah orang yang kerja stabil, begitu saya bisa build my career. Juga there's no harm. Banyak jangan FOMO. Just know what you want and what you good at and follow that. Everybody has their own portion kok gitu loh. Oke. Nah, tapi ada sebagian dari masyarakat yang memandang bahwa top classes di Indonesia ini sebenarnya juga jahat gitu loh, kayak mafia karena memonopoli semuanya. Tanggapan Ibu terhadap itu apa? Well, our family kayaknya nggak monopoli apapun juga. Rumah sakit, bank semua nggak ada monopoli. Kalau bilang yang di others ya nggak tahu ya. Undang-undang harus yang lain sama saya. Iya. Oke. Tujuan hidup end goal dari Bu Grace sendiri apa sih? My value of life ya tadi saya katakan. Saya terus doa setiap hari saya harus berdampak. That's my thing. I know it sounds very cliche and everything, but truly, I really want that. Gimana to make an impact somebody's life, as many people's life as possible. Wow, menciptakan bisnis untuk gimana yang bisa membantu banyak orang dan lain sebagainya. Gini, bisnis itu adalah toolnya ya, uang adalah toolnya kan. Tapi your pribadi harus ada that desire that want to be impactful. You see what I mean? Jadi bisa aja bisnisnya nggak social, bisnisnya bisnis kayak actual business. Tapi you have that money, how can you use that personally? Jadi whichever way lah ini begitu. I don't mind if it's from business myself. Pokoknya saya really want to make that impact to people. Bu, ini saya ada bangun bisnis juga baru banget ini namanya Sifluencer, di mana tujuannya juga memberikan impact kepada masyarakat. Jadi di sini tuh kita merupakan sebuah universitas untuk mengajar orang cara jadi content creator basically. Kita ada rapornya, ada itunya semua kayak gitu-gitu. Nah, target kita juga menciptakan sampai 100,000 orang yang punya di atas 100,000 followers. Wow. Karena menurutku titik turning point-nya begitu dia udah punya 100,000 followers, berubah hidupnya. Bisa dapat endorse, bisa dapat dan sebagainya. Makanya ya semoga lah ini bisa, dan ya puji Tuhan sampai Mei ini udah fully book sih. Wow, Jadi ya ada 100,000 jadi ini. Belum. Maksudnya kita kasih spotnya juga limited banget. Jadi ada beberapa program lah kayak gitu. Oke. Ya jadi tujuannya ya sebenarnya kan kemarin Sam di US kerja itu kurang lebih 2 tahun di US. Kemudian kalau kita mau secara salary ya itu udah 3 digit pas di US. Tapi saya benar-benar tinggalin itu untuk balik Indonesia and make something for this country gitu loh. Yeah, exactly. Kayak gitu That's sih. be impactful, right? Be impactful. Kayak kita aja sih. Ya udah, kalau gitu thank you so much ya. Thank you ya. Mungkin aku sampai di sini aja. Tapi ini udah banyak banget pasti yang kita bisa pelajari dari sini. Sehat terus Bu. Thank Semoga. you too ya. God bless you ya. Thank you.